adik-adik semua, perkenalkan nama aku Jessica Ruth Putri Huta Barat dan aku merupakan lulusan SMP Don Bosco II tahun 2017. Sekarang aku sedang berkuliah di Institut Teknologi Bandung dan jurusanku adalah Teknik Biomedis. Sewaktu aku bersekolah di SMP Don Bosco II, aku menjabat menjadi pengurus OSIS selama 2 tahun. Nah, pada tahun pertama, aku merupakan anggota dari seksi kerohanian. Waktu aku menjabat, aku dan temanku Afista, kita bertugas untuk membacakan doa pagi, membacakan doa siang, membacakan siapa yang berulang tahun pada hari itu. Dan biasanya kalau ada pengumuman-pengumuman, kita juga membantu menyampaikan. Selain itu, kita biasanya juga yang sangat berperan apabila proker-proker berhubungan dengan hal-hal kerohanian. Misalnya ada misa, kita yang membantu siapa yang menyiapkan kantong persembahan, siapa yang mengedarkan kantong persembahan. Biasanya waktu perjalanan pulang dan kembali ke sekolah, kita juga yang membantu mengatur. Selain itu misalnya pada hari Alkitab, itu biasanya kita buat lomba-lomba, terus Paskah dan Natal. Nah, pada tahun selanjutnya nih, aku diberikan kesempatan untuk menjadi ketua OSIS. Waktu itu aku benar-benar diberikan tanggung jawab yang menurut aku waktu itu sangat besar. Dan aku kayak ingin memenuhi ekspektasi teman-teman aku untuk menjadi ketua OSIS yang baik. Karena sepengetahuan aku ya, jadi waktu itu dengar aku tuh menang voting guru. Dan waktu itu wakilku Rizky, dia tuh menang voting teman-teman. Nah, jadi karena diberi tanggung jawab yang besar, kita tuh jadi dilatih bagaimana kita menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Selain bertanggung jawab, kita juga dilatih bagaimana cara berbicara di depan umum. Dan umum tuh yang paling agak menakutkan karena kita masih SMP. Aku tuh juga jadi dilatih bagaimana cara ngomong di orang dewasa, kayak di depan guru-guru, di depan orang tua juga kadang-kadang. Selain itu, aku juga dilatih untuk bagaimana cara mengatur waktu. Karena kan kadang-kadang sehabis sekolah kita ada eskula atau ada tugas kelompok. Nah, tapi kita juga harus ada rapat OSIS. Jadi kita juga dilatih bagaimana cara mengatur prioritas. Terus misalnya dalam proker bagaimana aku bekerja sama dengan teman-teman, baik teman-teman pengurus, teman-teman anggota OSIS dan guru-guru. Dan bagaimana cara kita membagi tugas agar proker itu berjalan lancar, bagaimana memecahkan masalah jika proker kita ada suatu masalah, dan bagaimana masalah itu supaya cepat teratasi dengan efektif dan efisien. Nah, menurut aku ini benar-benar pengalaman yang baik. Karena apa? Karena memecahkan masalah itu kayak benar-benar pasti terjadilah di kehidupan kita setiap hari. Kayak misalnya ada tugas, ada deadline, atau misalnya ada kerja kelompok, atau misalnya ada apapun itu, pasti ada masalah kan. Kita pasti menghadapi masalah setiap harinya. Dan di OSIS ini tuh kita belajar bagaimana secara terstruktur memecahkan masalah tersebut. Jadi kayak kita nggak akan bingung lagi kalau ada masalah. Aku jadi dilatih menjadi oke, tenang dulu. Terus habis itu kita list dulu masalahnya apapun dan apa cara terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, selain itu, susahnya menjadi ketua OSIS, susah dan tantangannya menjadi ketua OSIS adalah aku sangat merasa menjadi seperti muka OSIS. Karena apa? Biasanya kan kalau kita melihat OSIS, apa sih yang ditanya? Siapa ketuanya gitu kan. Jadi aku merasa aku harus mewakilkan dari perilaku aku, omongan aku, tindakan aku, bagaimana sikap dan perilaku anggota OSIS. Kayak aku merasa aku harus menunjukkan nih dari perilaku aku setiap hari, yang dari yang kecil harus sudah menunjukkan bahwa OSIS SMP Don Bosco 2 tuh seperti apa. Dan makanya dari situ tuh aku jadi belajar berperilaku baik, berperilaku sopan. Kayak waktu itu aku sekali pernah, waktu udah SMA, aku mengikuti lomba debat. Dan waktu debat kan harus sikapnya tuh rapi kayak gitu kan. Dan sekali juri tuh ada yang memuji aku, bilang kayak, waktu debat sikap kamu kelihatan tenang, postur tubuh kamu bagus dalam menyampaikan pendapat kamu, menyampaikan interupsi kamu, dan itu ya kerasalah apa hasilnya. Nah, selain itu, ingat kita sebagai OSIS kan merupakan wadah aspirasi bagi teman-teman OSIS kan. Tapi sebenarnya nggak cuma teman-teman OSIS,
kita tuh juga menjadi wadah aspirasi dari teman-teman anggota, teman-teman pengurus, dan guru-guru. Dan kita sebagai OSIS harus kayak menampung semua aspirasi itu menjadi satu, dan kita harus kayak belajar bagaimana cara menuangkan aspirasi itu menjadi sebuah proker, dimana kayak proker itu bisa mencapai tujuan-tujuan yang dan aspirasi-aspirasi yang diminta oleh anggota-anggota OSIS kita. Dan misalnya kayak ya itu menjadi pengalaman yang baik lah. Dan misalnya kayak ntar kalau kamu sudah di masa depan tuh akan kerasa banget kayak, oh sebelumnya aku sudah menemukan masalah seperti ini, aku sudah melewati rintangan seperti ini, masa masalah yang baru yang mirip-mirip aku nggak bisa, kayak gitu. Jadi kayak trik-trik kecil yang kalian misalnya temukan dalam mengatasi masalah, dalam bekerja sama, dalam organisasi, itu tuh pasti kalian bisa aplikasikan ke dunia nyata. Dan itu kayak pasti bener-bener sangat berguna. Jadi tuh gunakan kesempatan kamu menjadi OSIS dengan baik. Jadi selalu coba untuk aktif, selalu coba untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, dan coba selalu untuk bantu-bantu pengurus OSIS yang lain. Dan juga kayak misalnya untuk rapat hadir aja, kayak aku waktu itu ada salah satu anggota pengurus OSIS yang kayak kurang suka hadir, terus habis itu jadi kayak kadang-kadang miscommunication, itu coba sebisa mungkin dihindarkan. Dan anggaplah kepengurusan OSIS ini sebagai keluarga di mana kamu bisa berperan, bisa bertemu bersama-sama. Jangan takut untuk melakukan kesalahan, jangan takut untuk mencoba hal baru, dan jangan takut meminta bantuan. Karena apa? Kita semua, aku yakin gak cuma kamu yang misalnya baru pertama kali untuk jadi OSIS, itu pasti kayak pengalaman baru. Terus habis itu ya bagus, coba aja. Terus habis itu kalau melakukan kesalahan ya udah, soalnya kamu masih SMP. Terus habis itu kayak gak terlalu berat lah, apa sih kesalahan yang terburuk yang bisa kamu lakukan dibanding kayak aku sekarang yang udah kuliah. Dan ingat, kamu juga masih ada pembimbing Pak Mario kan, kayak selalu tanya, selalu kayak minta masukan. Kayak waktu itu aku dengan pembimbing aku waktu itu Bu Yusin selalu sering nanya kayak, Bu Yusin kalau kayak gini gimana ya, apakah bisa ya kayak gitu. Terus ya jadi relasi aku dengan teman-teman pengurus, dengan teman-teman anggota OSIS, dengan guru-guru tuh jadi semakin dekat. Dan aku juga jadi dilatih untuk berbicara dengan baik, untuk bisa menyampaikan pendapatku dengan baik. Dan itu sangat berperan banget. Lagi-lagi yang seperti ku katakan, aku tadi kayak debat, terus pronunciationku jadi bagus. Terus habis itu bagaimana aku bisa menyampaikan ide-ide aku kayak sekarang ke dosen, ke teman-teman aku bagus. Bahkan aku tuh sering banget sekarang jadi kayak misalnya kayak kerja kelompok kecil, pasti teman aku kayak udah Jessica aja kayak gitu. Pasti kayak dari perilaku kamu, dari bawaan kamu, itu pasti kayak kerasa dan kayak kelihatan. Makanya aku yakin kayak kalian bisa. Dan ingat teman-teman, kalian tuh merupakan orang-orang yang terpilih dari semua teman-teman murid kalian yang lain. Kayak kalian tuh merupakan the best of the best di OSIS ini. Makanya kayak kalian punya kesempatan dan gunakan. Kayak ingat, keep fighting. Jangan biarkan pandemi ini membuat kalian down. Terus habis itu kayak walaupun kalian online, walaupun jadi lebih susah untuk berteman dan merangkul teman-teman anggota OSIS dan pembina dan kayak guru-guru yang lain, aku yakin kalian pasti bisa. Dan kayak bayangin aja ya, kayak sekarang aku kayak udah 5-6 tahun mungkin lulus, tapi sekarang Pak Mario tiba-tiba minta aku untuk hadir di sini untuk kayak memberikan motivasi bagi kalian. Kayak ketika aku kayak melihat hal itu kayak, oh my god, ternyata aku leave impact ya di Don Bosco. Walaupun aku cuma kayak, padahal aku baru pertama kali loh kan, OSIS itu kan baru ada di SMP. Terus kayak, oh my god, ternyata aku kayak bisa meninggalkan jejak, aku bisa memberi impact. Dan kayak ketika hasil-hasil kecil seperti itu tuh yang membuat kayak, gila, aku tuh bener-bener udah bertumbuh ya. Kayak aku udah beda banget dari yang aku masuk SMP. Yang pasti aku masuk SMP, aku ingat banget, aku tuh kayak gak berani ngomong di depan. Kayak aku pernah sekali, kayak aku sama Afisa kayak kita melakukan kesalahan, terus kita ngumpet dari koordinator si rohani kita, waktu itu kita kelas 7. Sampai tiba-tiba aku jadi ketua OSIS yang bisa ngomong di depan semua orang, di depan ngomong di depan guru-guru, orang tua. Dan sekarang pede. Dan itu merupakan hal yang bagus. Dan kayak you'll be amazed how change you are. Kayak
kamu akan merasa kayak kagum dengan betapa berubahnya diri kamu menjadi kayak the best version of yourself. Makanya kayak gunakan kesempatan ini baik-baik dan good luck guys. Kayak jangan dibawa capek, jangan dibawa, ya memang capek, memang susah, memang berat kadang-kadang, tapi kayak ini merupakan kesempatan yang sangat baik, sangat berguna, sangat sangat indah, dan pasti ya ada, biasalah setiap kegiatan ada senang sedihnya. Embrace itu, gunakan hal ini sebaik-baiknya, dan keep on fighting. Jadilah Bosconian yang sebagus-bagusnya. Oke guys, karena waktu, sekian dulu dari aku. Dan kalau misalnya mau ada pertanyaan atau apa, aku feel free untuk untuk kontak aku. Ntar tanya aja sama Pak Mario kalau kalian mau. Dan see you guys, dan aku berharap kalian good luck semuanya.